Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asydaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pembacaan al-mulakhasu fi syarhi kitab tauhid. Masuk dalam bab majaa fi mungkiril qadar. Bab berkaitan tentang orang yang mengingkari takdir. Tauhid rububiyah itu tidak akan sempurna kecuali menetapkan takdir. Jadi semua yang terjadi Allah ilmui, Allah tulis, Allah kehendaki, Allah ciptakan. Itu termasuk pentauhidan kepada rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang mengingkari takdir berarti mendapatkan ancaman keras, bisa mengantarkan dia murtad keluar dari Islam. Penulis membawakan ucapan Ibnu Umar, walladzi nafsu Ibni Umar biyadihi law kana li ahadihim mislu uhudin dhahaba thumma anfaqahu fi sabilillah maqabilahu Allahu minhu hatta yu'mina bil qadar. Demi yang jiwa Ibnu Umar di tangannya, jikalau salah seorang dari mereka memiliki semisal gunung Uhud emas, kemudian mereka infakkan di jalan Allah, Allah tidak akan terima sampai mereka beriman kepada takdir. Kemudian Ibnu Umar berdalil dengan ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-imanu antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Rawahu Muslim. Iman itu kamu beriman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitab, para rasul, hari akhir. Kemudian kamu iman kepada takdir yang baik dan takdir yang buruk. Jamaah yang saya hormati, hadis ini atau asar ini itu kisahnya panjang. Jadi pada masa sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma itu ada dua orang tabi'in. Yang dua orang tabi'in itu mendapati di tengah-tengah masyarakatnya itu orang yang mengingkari takdir. Dengan mengatakan Allah itu tidak mengetahui sesuatu yang terjadi kecuali setelah terjadi. Ya, cuman dua tabi'in ini melihat yang seperti itu mereka ingkari. Cuman mereka menganggap mungkar, cuman mereka tidak berani bersikap sebelum tanya kepada ulama terlebih dahulu. Akhirnya keduanya itu melaksanakan haji
Harapannya nanti ketemu dengan seorang sahabat. Ya. Kemudian ketemulah Ibnu Umar ketika itu sedang hendak masuk ke Masjid Nabawi. Kemudian diapit kanan kiri. Kemudian salah satunya menghabarkan tentang kejadian apa yang terjadi di negerinya. Lalu Ibnu Umar menjawab, demi yang jiwa Ibnu Umar di tangannya. Ucapan beliau ini mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kadang Rasul itu bersumpah demi yang jiwa Muhammad di tangannya. Demi yang Ibnu Umar, jiwa Ibnu Umar itu di tangannya, kalau mereka memiliki emas sebesar gunung Uhud, mereka infakkan di jalan Allah, Allah nggak terima. Ini perhatikan, berarti keimanan kepada takdir ini luar biasa. Sampai ketika Umar hendak mengucapkan, itu diawali dengan sumpah. Kan kalau seorang mengucapkan sesuatu, sementara pengucapnya itu orang yang benar terpercaya, ditambahi sumpah, itu sesuatu itu sangat-sangat penting. Sangat-sangat ditekankan. Demikian pula, yang menunjukkan keimanan kepada takdir itu sangat penting. Selain diawali dengan sumpah, Ibnu Umar kasih contoh, punya emas. Emas itu, di masa dahulu sampai sekarang, itu termasuk harga harta yang paling bernilai. Harta yang paling bernilai. Kayak kapan itu orang berebut untuk beli emas antam. Karena nanti ya itu termasuk tabungan yang tidak akan rugi. Ya, cuman kemarin ada yang posting orang ribut beli cari emas antam, saya cukup diam. Karena diam itu emas katanya. Diam itu emas. Ya. Jadi sampai dicontohkan emas sebesar gunung Uhud. Ini luar biasa. Diinfakkan di jalan Allah. Di jalan Allah itu tidak diterima kalau tidak iman kepada takdir. Kemudian beliau membawakan dalil. Yang dalil ini, nanti kalau Imam Nawawi, beliau bawakan di hadis Arba'in nomor yang kedua. Yang hadis Arba'in nomor yang kedua itu, nanti dikenal dengan hadis Jibril. Yang hadis Jibril itu, satu hadis itu panjang itu, para ulama mensyarah. Itu nanti sampai berkitab-kitab. Salah satunya kisah periwayatan ini, Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad itu punya satu kitab penjelasan tentang asal periwayatan hadis Jibril. Kisahnya ini. Ini satu kitab. Nanti pelajarannya luar biasa. Salah satunya apa? Kalau melihat sesuatu kita ingkari, kita anggap perkara mungkar, tapi untuk melakukan sikap jangan tergesa-gesa. Adabnya seseorang itu tanya kepada yang alim dulu. Kisahnya tabi'in itu tahu itu mungkar, tapi belum berani bersikap. Sampai tanya dulu kepada sahabat. Begitu ada sahabat, berani tegas. Nah ini etika. Etika kalau masalah-masalah itu supaya coba lihat dulu. Ya, kalau bahasa kita seniori piye. Ulamanya bagaimana? Kalau mereka diam, kok kita berani bicara? Tapi kalau mereka bicara, kita bicara. Tapi kalau mereka diam, kita bicara, itu namanya lancang. Karena mereka itu lebih mendalam, basirahnya, lebih kuat keilmuannya, lebih matang pertimbangannya. Kan kadang sesuatu yang mungkar itu kok dinengke. Nanti ada pertimbangan maslahat yang rojihah, yang dikuatkan. Maslahat yang dikuatkan. Nah itu baru asal periwayatan itu satu kitab. Nanti kitab ulama yang lain itu menulis berkaitan dengan adab orang yang belajar dan mengajar. Dari hadis Jibril itu ada pelajaran adabnya orang belajar, adabnya orang ngajar. Misalkan ketika itu Jibril mendatangi Nabi, ilmu itu didatangi. Kemudian duduknya mendekat. Nah itu termasuk etika di majelis ilmu itu mendekat dengan duduk yang tenang. Kemudian tanya, pembuka pintu ilmu itu ternyata dengan tanya. Ya Muhammad, akhirni anil Islam. Salah satu pembuka pintu ilmu itu tanya.
Sekian faedah. Itu pun nanti satu kitab tersendiri. Belum lagi nanti pembahasan rukun Islam, rukun iman, ihsan, kemudian tanda-tanda hari kiamat. Itu sudah luas tersendiri. Nah ini, saudara yang saya hormati, hadis sekilas itu sangat agung sekali. Pelajaran dari hadis, anna ingkaral qadar kufrun. Mengingkari takdir itu kekafiran. Kenapa? Karena rukun iman yang 6 nggak boleh dipisahkan. Kalau rukun iman yang 6 itu 5 dia imani, 1 tidak dia imani. Itu kafir. Karena 6 itu tidak bisa dipisahkan. Bahkan, jangankan kok 1. Salah satu dari bagian 1 itu. Contoh iman kepada para rasul. Semua para rasul dia imani, 1 rasul nggak diimani, itu sama dengan mendustakan semua. Makanya dalam ayat kadzabat qaumun Nuh al-mursalin. Kadzabat qaumun Nuh. Kaum Nuh itu mendustakan para rasul. Padahal yang didustakan cuma 1. Nah ini sama. Iman kepada takdir. 4. Tadi sudah kita sampaikan. Diyakini semua yang terjadi Allah ilmu. Allah tulis. Allah kehendaki. Allah ciptakan. 1 ini, kamu iman sama takdir. Iman. Cuman dengan keimanan 4. Enggak, cuman 3. Jadi misalkan, semua yang terjadi itu saya nggak yakin Allah tulis. Itu bisa kafir. Bisa kafir. Nah, ini bahaya sekali. Jadi penting sekali, siapa yang mengingkari takdir, itu kekufuran. Pelajaran yang kedua, annal a'mala sholihata la tuqbalu illa minal mu'min. Amal soleh itu tidak diterima kecuali dari orang yang beriman. Makanya Ibnu Umar katakan, kalau mereka infak sebesar gunung Uhud emas, maka bilahullah. Allah nggak akan terima. Hatta yu'mina bil qadar. Sampai mereka beriman. Berarti dasar amal soleh itu salah satunya iman. Sebagaimana nanti dalam Quran, man amila sholihan min dzakari wa unsa wa huwa mu'min. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min. Syaratnya wa huwa mu'min. Siapa yang beramal soleh laki maupun perempuan didasari karena iman. Berarti amal soleh tidak diterima kecuali dari orang yang beriman. Kecuali dari orang yang beriman. Nah ini penting, termasuk perkara yang asas, keimanan itu paling pokok. Makanya seseorang kalau amalannya pengen diterima, bentuk perhatian amal diterima, perhatikan keimanan. Perhatikan keimanan, jangan batalkan imannya, nanti amalannya akan santai. Yang ketiga, al-istidlalu alal ahkam minal kitabi wa sunnah. Berdalil atas hukum dari Quran dan Sunnah. Ibnu Umar. Dan ini ternyata bukan hanya Ibnu Umar. Ya, para sahabat terdahulu itu, kalau mereka menyampaikan satu perkara agama, itu mereka bawakan dalil. Ada nanti, sami'tuhu min rasulillah. Aku mendengar dari Rasul. Ya, bukan hanya yang menyampaikan. Yang dikasih pun tanya. Dikenal itu kalau di masa mereka, para sahabat itu, ya, itu dari dirimu atau kamu mendengar dari Nabi. Nah, itu menunjukkan seseorang dalam beragama dibangun di atas dalil. Kalau seorang beragama dibangun di atas dalil, maka semakin kuat keyakinannya. Semakin kuat keyakinannya. Karena kalau orang beragama tidak bangun di atas dalil, ya nanti lemah. Nanti dia akan lemah. Ini faedah dari athar. Setelahnya, dibawakan hadis Ubadah bin Samit, annahu qala li ibnihi. Ubadah bin Samit ini berkata kepada anaknya, ya bunayya, innaka lan tajida ta'mal iman hatta ta'lama. Anna ma asabaka lam yakun liyuhti'aka. Wa ma ahta'aka lam yakun liyusibaka. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna awala ma khalaqallahul qalam. Faqala lahu uktub. Faqala rabbi wa ma aktubu. Qala uktub maqadira kulli syai'in hatta taquma sa'ah.
Ya bunayya sami'tu Rasulullah SAW yaqul man mata ala ghairi hadza falaysa minni. Kata Ubadah bin Samit, ini kasih nasihat kepada anaknya. Nanti terdapat pelajaran, seorang tua, seorang bapak punya kewajiban mendidik anak-anak. Nanti kalau dalam ayat, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga diri, kemudian keluarga kalian. Keluarga itu alimuhum adibuhum. Ajarkan kepada mereka, didik mereka. Dan ini orang tua punya kewajiban. Makanya nanti kalau nggak mampu, sekolahkan. Kalau nggak mampu, itu diajak untuk belajar. Karena kewajiban orang tua. Jamaah hormati, dan pendidikan orang tua kepada anak, itu pemberian paling bernilai. Kata Nabi SAW, tidaklah seseorang manahila walidun waladahu khairum min adabil hasan. Tidak ada pemberian orang tua kepada anak paling bernilai dibandingkan dengan adab yang baik. Nah ini kalau orang tua perhatian kepada itu, Masya Allah. Kepada itu, Masya Allah. Makanya sudah berlalu pas pembahasan tentang ketika Adam dan Hawa punya anak. Iblis ngomong, kasih nama anakmu Abdul Harith. Kalau enggak nanti tak kasih sungu seperti tanduknya rusak. Ya, nanti lahir sudah kamu mati. Ya, apa pelajarannya? Salah satu pelajarannya, kewajiban orang tua itu mengantarkan anak menghamba kepada Allah. Menghamba kepada Allah. Sampai ada guru itu kasih kesimpulan. Kalau seorang anak kalau orang tua mengantarkan anaknya menghamba kepada Allah, berhasil dia. Kan kadang orang tua kalau dengan anak itu karena timbal balik kemaslahatan. Ngopo anak dadi mbok openi, ya sok genten yen wis tuwek ben diopeni genti. Ya, katanya seperti itu. Padahal apakah kita jaminan sampai tua? Kadang belum sampai tua mati dhisik. Ya. Kadang anak itu disekolahkan, dididik, Masya Allah. Begitu berhasil, belum sempat membahagiakan orang tua, orang tuanya wis mati. Saya pernah ketemu itu ada orang, Masya Allah. Kalau dari sisi dunia, wah wis jadi. Ya, dia punya orang tua, itu Allah takdirkan orang tuanya itu dari sawah pulang, dianggapnya masuk angin biasa, bawa rumah sakit, nggak ada. Gelone itu wah, luar biasa. Dia cerita itu, kalau cerita itu kayak mau nangis. Jadi gambaran dia, sok yang mbok iki wis tuwek, nanti itu pagi dimandikan, kemudian dijemur, disisiri. Tapi sekarang wis seger wis ben lah. Ya, gelo itu ternyata. Lah ini saudara yang saya hormati, jadi ya orang tua kepada anak diperhatikan sisi pendidikan agama. Kemudian lihat panggilannya, ya bunayya, wahai anakku. Ini persis panggilan Luqman kepada anaknya. Ya bunayya. Dan pernah kita sampaikan surat Luqman, ketika Luqman menasihati anaknya, itu pondasi pendidikan Islam. Jadi kalau tanya, apa sih pondasi pendidikan Islam? Salah satunya surat Luqman itu. Surat Luqman. Satu, mendidik dengan kasih sayang. Ya bunayya. Bunayya itu panggilan penuh kasih sayang. Ya, prinsip pendidikan Islam mendidik seperti orang tua kepada anak. Ini kalau kita jadi guru, itu kalau pengen guru yang berhasil, pendidikannya seperti Luqman kepada anak. Kalau orang tua mendidik kepada anak, itu mendidik dengan hati. Mendidik dengan hati. Kalau orang tua mendidik anak, itu tidak mempertimbangkan jam ngajar. Karena setiap kesempatan itu, tengah wengi, tangi, ngandani. Nah, pendidikan orang tua kepada anak itu ketulusan. Tapi kalau seorang mendidik tidak dengan ketulusan, tidak seperti orang tua kepada anak, pokoknya wis jamku mulang wis baru wis nyantol karemu ora karemu. Iya. Aneng dalan pencalitan karemu, iya. Tapi kalau orang tua, Masya Allah, ini prinsip pendidikan Islam. Ya bunayya. Kemudian, sesungguhnya engkau sekali-kali tidak bisa merasakan manisnya iman. Sampai kamu tahu apa yang menimpamu
tidak mungkin luput darimu. Apa yang luput tidak mungkin menimpamu. Aku mendengar Rasul SAW berkata, sesungguhnya awal yang Allah ciptakan itu pena. Kemudian Allah berkata kepada pena, tulis. Dan ini menunjukkan di sisi Allah, benda mati itu bisa bercakap. Ini harus kita imani. Harus kita imani. Ya, cuman kita tidak memahami apa percakapan mereka. Tulis. Kemudian Rabbi wa madza aktubu? Tuhanku, apa yang harus aku tulis? Tulis ketetapan segala sesuatu sampai hari kiamat. Kemudian, wahai anakku, aku mendengar Rasul SAW berkata, man mata ala ghairi hada. Siapa yang mati tidak di atas ini, falaisa minni. Kata-kata laisa minni itu ada dua makna. Satu, kalau itu perkara yang kufur, berarti bukan dari kami, itu bukan Islam. Mati tidak iman kepada takdir, matinya kafir. Tapi kalau laisa minni, itu makna yang kedua, laisa min syariatina. Bukan dari syariat kami. Bukan dari syariat kami. Makanya ketika ada orang yang mengatakan saya akan tahajud terus, saya akan puasa terus, saya tidak akan menikahi para wanita. Di akhir ucapan Nabi katakan, man raghiba an sunnati falaisa minni. Siapa yang benci dari sunnahku itu bukan dari kami. Laisa minni itu bisa maknanya laisa min syariatina. Tapi nanti dilihat kalau amalannya itu mengantarkan murtad, berarti bukan dari kami, bukan muslim. Pembahasan ingkar kepada takdir itu termasuk orang yang kafir. Kemudian dalam riwayat Imam Ahmad, inna awala ma khalaqallahu qalam. Pertama yang Allah ciptakan itu pena. Kata Allah, tulis fajara fitil kasaah bima huwa kainun ila yaumil qiyamah. Tulis apa yang berjalan pada waktu itu ya sampai nanti hari kiamat. Bima huwa kainun ila yaumil qiyamah. Jadi semuanya sudah ditulis. Sudah ditulis. Dalam riwayatnya Ibni Wahab, faman lam yu'min bil qadar khairihi wa syarrihi ahraqahullahu binnar. Siapa yang tidak iman dengan takdir baik buruknya, Allah akan bakar dengan api. Kalau ada ancaman bakar dengan api, iman kepada takdir itu perkara yang harus. Perkara yang harus sampai diancam dengan dibakar dengan api. Hadis-hadis ini pelajarannya wujubul imani bil qadar. Wajib mengimani takdir. Wajib mengimani takdir. Mengimani takdir itu kalau dalam pembahasan yang dicontohkan, berarti semua yang terjadi Allah tulis. Ya, tulisan itu nanti dalam kitab Lauh Mahfuz sudah Allah tulis. Ya, nanti kalau tahunan itu pada Lailatul Qadar, itu ditulis rinciannya pada langit dunia. Semuanya sudah ditulis. Dan yang terjadi itu tidak luput dari tulisan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini harus kita imani. Sudah ditulis. Makanya nanti, kalau seorang mengimani takdir, kata Ubadah bin Samit, kamu akan mendapatkan manisnya iman. Kalau enggak iman kepada takdir, lantajidat ta'mal iman. Manisnya iman itu manisnya ketaatan. Manisnya iman itu ketenangan, ketentraman. Orang kalau iman kepada takdir, tenang. Ketika mendapatkan keberhasilan, sudah kita sampaikan nggak sombong. Kenapa? Ini sudah Allah tulis. Tapi kalau mendapatkan kegagalan, dia pun nanti tidak putus asa. Kenapa? Karena sudah sesuai dengan catatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama, jamaah hormati wajib iman kepada takdir. Yang kedua, al-wa'idu syadid. Al-mutarattibu ala ingkaril qadar. Peringatan keras akibat dari ingkar kepada takdir. Apa? Pertama, tidak bisa merasakan manisnya iman. Yang kedua, kalau mati itu laisa minni. Matinya tidak di atas ya agama Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, ancamannya nanti akan dibakar dengan api. Nah, ini menunjukkan ancaman keras akibat orang mengingkari takdir. Yang ketiga,
Isbatul qalam wa kitabatil maqadiril madiyati wal mustaqbalati bihi ila qiyamis saah. Ditetapkan pena. Ditetapkan pena, kemudian penulisan takdir yang lalu dan yang akan datang sampai hari kiamat. Jadi semua yang terjadi Allah tulis, yang sedang terjadi sudah Allah tulis, yang akan terjadi Allah tulis, bagaimana proses terjadinya Allah tulis. Semuanya sudah ditulis. Ini mengimani berkaitan tentang takdir. Selesai 3 faedah dari asar. Setelahnya, dalam musnad dan sunan dari Ibnu Dailami, beliau berkata, ataitu Ubay ibn Ka'ab, fakultu fi nafsi syai'un minal qadar. Aku mendatangi Ubay bin Ka'ab. Kemudian aku katakan, dalam diriku itu ada sesuatu dari takdirnya. Syai'un minal qadar, maknanya syak ittirab. Ya, yu'adi ila juhat. Ada keraguan-raguan, ada kegoncangan yang itu mengantarkan kepada pengingkaran. Jadi kok bimbang. Kan kadang begitu. Kadang orang itu nanti kalau tidak di atas bimbingan ulama, itu muncul dalam hatinya keraguan-raguan, kebimbangan. Masa wis ditulis. Lah wis ditulis kok kon usaha. Ya, apa enggak sia-sia? Ya. Jamaah hormati, padahal kemarin sudah disampaikan. Kita usaha itu ketetapan Allah secara syar'i. Kemudian kita usaha itu karena takdir itu kita tidak tahu. Kecuali sudah terjadi. Ya, makanya malu beramallah kalian. Ya. Kenapa kita usaha? Karena takdir itu ada sebab akibat. Ada sebab akibat. Kan ketetapan kauniyah itu ada sebab akibat. Ya, makanya seseorang dituntut untuk mencari sebab. Lah ini ada dalam hatinya sesuatu dari keraguan-raguan berkaitan dengan takdir. Lalu dia datangi Ubay bin Ka'ab. La'alallaha yudhibuhu min qalbi. Semoga Allah menghilangkannya dari hatiku. Lalu kata Ubay bin Ka'ab, lau anfaqta misla uhudin dahaba maqabilahullahu minka hatta tu'mina bil qadar. Kalau kamu infak semisal gunung Uhud emas, Allah nggak akan terima. Sampai kamu iman kepada takdir. Wa ta'lamu anna ma asabaka lam yakun liyukhti'aka. Kamu tahu apa yang menimpamu nggak mungkin luput. Itu iman kepada takdir. Ya wes, memang jatahe kok. Ya, tenang itu orang kalau meyakini seperti itu. Ya, tenang. Wa ma ahta'aka lam yakun liyusibaka. Apa yang luput gak mungkin menimpa. Walau mita ala ghairi hada, kalau kamu mati tidak di atas keyakinan ini, lakun tamin ahlin nar. Sungguh kamu menjadi penghuni neraka. Kemudian beliau berkata, aku datangi Abdullah bin Mas'ud, Hudzaifah ibnul Yaman, Zaid bin Sabit, kulluhum hadatsani bimisli dzalika anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua mereka itu menyampaikan kepadaku semisal itu dari Nabi. Ini hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Jamaah hormati, hadis ini ya, apa pelajarannya? Sama peringatan keras. Siapa yang tidak iman kepada takdir? Mengimani takdir itu semua yang Allah tetapkan itu nggak mungkin luput. Semua yang Allah luputkan nggak mungkin kena. Nah, kalau orang sudah ditakdirkan itu, ada aja sebab kok. Saya tadi malam ngaji Karanganyar, itu masjidnya itu dekat, ada anak yang kemarin renang, kelep. Itu kan di berita itu. Iya, usia Intan Pari, 9 tahun. 9 tahun. Itu sebenarnya anaknya bisa renang. Ya bisa renang, cuman memang Allah takdirkan. Allah takdirkan. Jadi sudah renang, leren. Lah, tahu-tahu itu memang Allah takdirkan. Moro dewe kepleset. Ya, padahal kalau nggak terlalu dalam 1,3 itu kan. Berarti kan cuman nggak begitu dalam. Kalau orang tidak iman kepada takdir, itu wah sudah. Bunda, piye tondo, ya. Tapi kalau iman kepada takdir, padahal anaknya itu sama takmennya cerita itu
Neng masjid kalau ada orang baca Quran itu ditunggoni, dirungokne gitu. Iya, ya saya sampaikan, malah alhamdulillah itu berarti anak simpanan orang tua. Kan kalau anak belum balik meninggal, itu pensyafaat bagi orang tuanya. Apalagi meninggal kelep itu termasuk salah satu cabang syahid. Ya, ini masya Allah ya. Ya, cuman kalau ditari ya kita nggak mau. Anakmu piye? Nggak mau ya. Ya, lagi seperti itu. Jadi kalau memang sudah Allah tetapkan, nggak bisa luput. Nggak bisa luput. Kalau sudah Allah tetapkan. Oh, terakhir kayak kemarin berita guru SD itu yang bu guru ada berapa itu ada 11 atau berapa meninggal itu. Ya, meninggal. Nah, itu padahal niatannya mau takziah malah jadi takziah. Dari orang tempat takziah. Itu sudah takdir Allah. Jadi Allah takdirkan, nanti kita tenang. Ini pembahasan takdir. Jadi kalau sudah memang Allah kehendaki nggak bisa luput. Nggak bisa luput. Tapi kalau Allah belum berkehendak, itu aman itu. Allah belum berkehendak, aman. Walaupun mungkin orang, waduh, saya punya teman, itu nyabrang rel kereta api, kendaraannya itu kesangkut rel. Orang sing nyawak, wah wis mau mati. Ternyata enggak itu dia. Jadi dia itu malah mencolot aman. Dan memang Allah belum berkehendak. Nah itu namanya iman kepada takdir. Apa yang menimpamu nggak mungkin luput. Apa yang terluput nggak mungkin menimpamu. Ini yang pertama. Yang kedua, su'alul ulama amma askala min umuril i'tiqad wa ghairihi. Bertanya kepada para ulama dari perkara yang samar, muskil dalam urusan akidah ataupun yang lain. Ini kalau ada perkara-perkara kerancuan, kalau bahasanya itu subuhat, itu jalan solusi keluarnya datangi kepada ulama Robbaniyun. Datangi ulama Robbaniyun. Siapa yang didatangi orang tersebut? Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab itu termasuk salah satu ulama di masa Nabi yang dahulunya itu termasuk ini ulama dari kalangan Yahudi. Ya, jadi setelah masuk Islam cerdas luar biasa. Ubay bin Ka'ab. Nah, termasuk tadi tabi'in. Ada kebimbangan datang kepada sahabat Ibnu Umar. Datang kepada sahabat Ibnu Umar. Lah ini solusi kalau seseorang ada kebimbangan sebagaimana perintah Quran. Fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahlu dzikir kalau kalian tidak mengetahui, nanti akan ada jalan keluar. Makanya seorang hidup itu kehidupannya akan baik kalau dia tinggal di tengah-tengah yang ada alim, ada tabib. Kalau Imam Syafi'i, la taskunanna fi baladin laisal fihi imam, ya, laisa fi alim, laisa fi tabib. Kata Imam Syafi'i, jangan sekali-kali kamu tinggal di satu tempat. Laisa fi alim, laisa fi tabib. Enggak ada alim, enggak ada tabib. Tabib itu dokter. Ya, nanti kalau seorang tinggal di satu tempat enggak ada dokter, dia sulit untuk bisa memperbaiki tentang kesehatan fisiknya. Kesehatan fisiknya. Lah orang kalau nggak paham kesehatan, saya teringat dulu waktu cilik itu kalau wong loro itu madangi sing akeh bintang mari. Nah sekarang kalau wong loro apa gula itu suruh madang sego sing akeh ngombene legi-legi tambah parah ya. Kan nggak paham. Nggak paham. Ya. Kalau nggak ada tabib, nanti kesehatan fisiknya nggak terjaga. Kalau nggak ada alim, kesehatan rohnya, jiwanya nggak ada yang menjaga. Makanya dua ini penting sekali. Kalau seorang tinggal, dua-duanya itu ada nanti kebaikan. Walaupun kalau suruh nimbang maslahat fisik dengan maslahat jiwa, lebih besar maslahat jiwa. Karena jiwa itu melampaui negeri akhirat. Kayak sembelian itu ternyata kemaslahatan jiwa itu. Ya, makanya ada ayat lan yanalallah luhumuha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah itu bukan darah dagingnya, tapi yang sampai kepada Allah takwa. Itu berarti ruhiyah, kemaslahatannya luar biasa. Ya, tapi kalau fisik apa lengpol mati. Mati itu kata Nabi aksiru dzikra hadimiladat, pemutus
keledatan. Orang kalau mati ya rasa mangan, rasa dolan. Sesuk renang, ngomongnya mati kok jak renang. Nggak bisa. Ya. Ini saudara hormati, jadi tanya kepada ulama. Ini supaya seseorang diberikan jalan keluar. Dan nanti kalau diperluas, salah satu pintu ilmu itu tanya. Makanya tadi kita sampaikan, hadis Jibril itu salah satu pelajarannya, pintu ilmu itu bertanya. Makanya ada dua orang yang tidak bisa belajar ilmu agama. Satu, mustahyiyun, yang kedua mustakbirun. Pemalu, sombong. Kalau orang isin, mudeng apa ora? Ora, takok. Isin. Iya, malu bertanya nanti sesat di jalan. Orang kalau orang ngerti jalannya ora tekok, sesat kok. Tersesat. Nggih. Yang kedua sombong. Sombong itu orang sudah merasa mampu, nggak bisa belajar. Makanya orang kalau belajar itu sampai belajar apapun ketika dia bersimpuh di hadapan guru, posisikan saya tidak memahami sedikit pun apa yang disampaikan kecuali ya, saya awam. Saya awam. Kayak orang kalau belajar bela diri, kan ada orang punya basic-basic bela diri. Wis tahu sinau karate. Kemudian dia belajar misalkan silat. Nanti kalau dia rumongso, saya pinter. Loh, tekniknya beda. Kalau kamu belajar misalkan silat, seakan-akan kamu dari nol. Jangan, saya itu karate sudah sabuk hitam. Loh, jenisnya beda. Jenisnya beda, kuda-kudanya beda, tendangannya beda, nanti teknik tarungnya beda. Kalau silat kan tidak mubeng-mubeng joget-joget, beda. Ini saudara yang saya hormati contoh. Jadi seorang itu kalau belajar itu memposisikan seperti itu. Ini pintu ilmu itu dengan bertanya. Kemudian yang ketiga, anna min wadifatil ulama kasfas subuhat wa nasral ilmi bainan nas. Termasuk tugas pekerjaan ulama itu menyingkap kesamaran. Jadi kesamaran, kerancuan dalam perkara agama, kewajiban mereka menyingkap. Apalagi ulama yang mendalam keilmuannya, fitnah itu mereka pandang dari depan. Itu ulama kalau yang memiliki basirah itu Masya Allah. Memandang fitnah itu dari depan. Tapi kalau orang awam memandang fitnah dari belakang. Apa maksudnya? Ulama itu kalau yang mendalam keilmuannya begitu muncul ada kesamaran-kesamaran, kekacauan-kekacauan, itu sudah bisa nyandai. Ini nanti ke sana. Ini nanti fitnahnya ke sana. Ya. Berarti iso ngeramal. Bukan. Karena ketajaman ilmunya, ketajaman mata hatinya, Allah kasih cahaya. Itu bisa seperti itu. Tapi kalau orang awam, begitu setelah selesai sana, itu baru tribane tenan no. Tapi waktu awal muncul, ngeyel. Apa dalil yang dipakai para ulama? Kisah Qarun. Qarun itu begitu keluar dengan kemegahannya di tengah kaumnya. Semua orang awam, alangkah beruntungnya kalau kita itu diberi semisal Qarun. Ya sesungguhnya dia itu memiliki bagian yang sangat besar. Apa ulamanya katakan? Celaka kamu. Kehidupan akhirat itu lebih baik. Itu diambil pelajaran. Orang awam memandang fitnah. Kesamaran itu muncul. Mereka nggak paham. Mereka tidak paham. Tapi setelah nanti terjadi. Orang awam, bener omongannya ulama itu. Itu terbukti itu. Terbukti banyak sekali. Banyak sekali. Kayak Syekh Muhammad Shalih Al-Albani itu pernah. Ketika awal muncul, kalau disebut jamaah tabligh itu, awal muncul itu orang takjub. Saya sendiri sebelum baca penjelasan beliau itu zaman yang desa, wong itu zikir terus sampai masa itu zikir gitu. Nyunah tenan itu. Wis pokoke khusyuk gitu. Urusan dunia apa dunia gitu. Kata beliau waktu itu, ini sufi gaya baru. Sufi gaya baru. Ucapan beliau itu terbukti setelah kurang lebih itu 30 tahun. Artinya orang seneng elek-elek. Setelah 30 tahun, benar ucapan ulama ini. Itu ketajaman mereka. Ketajaman mereka. Jadi ulama itu menyingkap kesamaran. Makanya orang dalam beragama,
di luar kapasitas dia, rasa ngomong. Kalau sekarang itu berita-berita yang di luar itu kan kadang di luar kemampuan kita. Apalagi kalau politik. Politik itu kadang yang nampak salaman, pribadi di dalamnya apa kita nggak tahu. Yang nampak itu ketoke, wah keren-kerengan. Pribadi rapat ning jero itu, ya, berhasil kita. Jadi semua orang itu tertipu dengan kita. Loh politik kok. Kan kita tidak mengetahui. Makanya sesudah itu kalau boleh kasih nasihat, itu di luar kemampuan kita rasa ngomong. Rasa ngomong. Ini contoh. Iya. Apalagi kalau orang ulama sudah katakan sesuatu, mereka dengan ketajamannya, mereka diberikan oleh Allah kemampuan menyingkap subuhat. Menyingkap subuhat. Nah ini, saudara yang saya hormati tugas mereka. Makanya dalam beragama, kunci keselamatan di bawah bimbingan ulama. Di bawah bimbingan ulama. Ini demikian. Kemudian ulama itu menebarkan ilmu di tengah-tengah manusia. Itu tugas mereka. Jadi tugas mereka itu menyebarkan ilmu supaya ilmu itu terus senantiasa di tengah-tengah kaum muslimin. Hidupnya ilmu di tengah-tengah manusia itu kebaikan bagi mereka. Tapi kalau ilmu sudah dicabut, wah itu kehancuran. Ini faedah dari asar 3. Selesai. Ini dulu yang bisa kita baca. Insya Allah pertemuan seterusnya nanti masuk pada bab tentang gambar makhluk hidup. Jadi mencakup patung, mencakup relief. Itu kalau makhluk hidup itu sesuatu yang tidak diperbolehkan. Wallahu ta'ala. Masih ada waktu, barangkali yang ditanyakan. Misalnya, Jibril kan bertanya sama Nabi, bagaimana kalau ditambah dengan Jadi apa yang beliau sebutkan itu pokok. Jadi pokok agama itu nanti Islam, iman, ihsan. Itu pokok agama. Nanti cabangnya luas. Cabangnya luas. Makanya kayak rukun Islam yang 5. Kenapa dalam hadis yang lain itu disebutkan Buniyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas 5. Para ulama terangkan itu bangunan pokok. Bangunan itu dikatakan sudah sempurna, pondasi, ada tiang, ada atap, sudah ada pintunya, itu orang katakan sempurna. Tapi apa bisa ditempati? Belum bisa. Ya, masih ada kesempurnaan kelengkapan. Lah omamu wis dadi ora pindah rono. Wis dadi ning perabotnya belum ada. Kan butuh perabot, butuh nanti misalkan alat tidur. Lah itu kesempurnaan. Jadi itu kerangka besarnya. Itu pondasinya. Nanti masih ada kewajiban-kewajiban yang lain yang itu berkaitan dengan kesempurnaan agama seseorang. Wallahu ta'ala. Walaupun yang ditanyakan itu kalau di kalangan tertentu itu dipakai dalil yang bukan pada tempatnya. Bukan pada tempatnya. Tidak ada Islam kecuali jamaah. Akhirnya wis melu jamaah nggonku. Iya, melu nggonku. Padahal jamaah itu nanti penjelasan para ulama siapa yang mencocoki kebenaran walaupun sendiri itu jamaah. Jamaah itu para ulama katakan itu sahabat. Jadi mengikuti jamaah itu mengikuti sahabat. Nanti ada ayat wa may syakikir rasul mimba di mata bayana lal huda wa yatabi ghaira sabilil mu'minin. Jalan orang yang beriman itu jalan para sahabat. Nanti ada penjelasan. Jamaah itu dikatakan itu penguasa muslim. Siapa penguasa dikatakan muslim? Penguasa muslim, 1 muslim, 2 berkuasa dengan kekuasaan yang resmi, 3 sholat, 4 tidak nampak padanya kekufuran yang nyata, 5 aqamu fikum kitab Allah. Mereka tegakkan di tengah-tengah kalian kitab Allah. Itu disebut penguasa muslim. Wallahu ta'ala.
Jadi itu dua pembahasan yang kemarin kita sampaikan. Kalau orang tidak memahami dua irodah syariah dan kauniyah, mesti biasanya bingung. Ya, dua irodah. Secara kauniyah kita harus imani 4. Allah ilmui, Allah tulis, Allah ciptakan, Allah kehendaki. Tapi secara syar'i, Allah kasih kepada kita kemampuan. Allah kasih kepada kita kehendak supaya memilih yang terbaik. Memilih yang terbaik. Makanya seseorang dituntut untuk ikhtiar. Nanti ketika berhasil, dia bisa kompromikan. Satu, ini saya sudah ikhtiar. Berarti kehendak syar'i sudah saya tunaikan. Kemudian saya imani keberhasilan saya itu sudah Allah tulis. Itu berarti tercakup irodah kauniyah. Oh, ini kehendak Allah secara kauniyah. Nanti lahirnya tawadhu. Lahirnya tawadhu. Makanya orang kalau mengumpulkan dua itu, nanti keberhasilan tidak mengantarkan sombong, kegagalan tidak mengantarkan putus asa. Nah itu dikompromikannya seperti itu. Iya, wallahu ta'ala alam. Apalagi irodah kauniyah itu kita tidak tahu. Kalau orang tidak tahu kok bersandar dengan sesuatu yang dia tidak tahu, nah itu keliru. Ya, wis nyambut gawe rasa takdir sugih. Lah kowe ngerti takdirmu. Enggak tahu itu kenapa kamu pakai sandaran. Nah ini satu perkara yang keliru. Wallahu ta'ala alam. Itu sama. Jadi kalau secara kauniyah, rezeki itu sudah Allah tulis. Nah, kemudian secara syar'i, kita dituntut untuk berusaha. Salah satu usaha mendapatkan rezeki, itu dengan istighfar. Nah, termasuk nanti, jatah rezeki kamu, itu sekian. Dengan proses kamu istighfar dulu, akhirnya dapat ini. Itu secara kauniyah sudah 4 itu. Tapi secara syar'i, kita dituntut mencari rizki. Bagaimana bentuk ikhtiar mencari rizki? Itu dalam ayat, wa betagu indallahi rizqa. Wa buduh waskurulah. Salah satunya cari rizki di sisi Allah, sembah Allah. Nah itu dengan istighfar, ya, dengan sholat. Itu salah satu pembuka pintu rizki. Cuman kebanyakan kita, sebab yang dohir itu lebih dikuatkan dibandingkan dengan sebab ibadah. Padahal kalau sebab dohir dengan sebab ibadah itu kita cari di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah taala. Jadi kembalinya dua itu. Termasuk ikhtiar itu istighfar. Termasuk ikhtiar itu doa. Doa itu termasuk bagian daripada ikhtiar. Allah taala. Ya enggak, jadi enggak. Cuman kalau orang didolimi marah itu ya biasa. Cuman kalau sampai kemarahan melahirkan kedoliman itu enggak boleh. Makanya nanti kalau orang termasuk, wah ini sudah Allah takdirkan, dia dolimi saya itu sudah Allah takdirkan itu. Itu nanti juga melahirkan ketenangan. Melahirkan ketenangan. Allah Ta'ala. Jadi beda. Tapi kalau protes, kenapa Allah kok ciptakan dia untuk mendolimi saya? Nah, itu namanya protes kepada takdir. Lah, kalau orang didolimi kan nanti sikapnya satu. Ya, satu dolim dibalas dolim, nggak boleh. Walaupun dengan doa. Kemarin ada saya itu kasih contoh, ada pertanyaan. Jadi ada orang berkasnya itu sama security itu dirobek-robek, padahal berkas penting. Dia marah luar biasa. Saking marahnya karena berkasnya direk-rek, ya Allah, cabik-cabik dia. Balas ya Allah, ya, hancurkan dia. Betul, doanya itu dikabulkan. Setelah dikabulkan apa? Orang itu kecelakaan, hancur sampai wajahnya itu enggak kelihatan, sampai enggak bisa dimandikan. Enggak bisa dimandikan. Orang itu gelo ndonga kok elek men katanya. Kata Syekh,
Lain kali kalau kamu didolimi itu jangan mendoakan dolim. Lah guru didolimi kayak gitu ya sudah, doakan saja semoga Allah misalkan membalas kedoliman dia. Jangan ya Allah capek-capek dihancurkan, ya itu kan berlebihan. Ya kayak didolimi sidik, muga-muga hilang penake sampai akhirat. Wah itu kan berlebihan. Ya itu jadi biasa. Tapi kalau orang mampu kadiminal ghaidha, masyaallah tahan. Kalau kita doakan seperti doanya Ibu. Ya mungkin bisa, bisa. Ya, ya. Cukup ya. Demikian kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.